Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai menggunakan alat ukur khususnya pada servis kendaraan ringan. Salah satu cara yang digunakan oleh para mekanik untuk menyimpulkan suatu kerusakan yang terjadi pada sebuah komponen adalah dengan mengukurnya. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai standar yang terdapat pada buku petunjuk atau manual book. Cara tersebut adalah hal yang lazim dalam proses perbaikan, walaupun sebenarnya secara kasat mata atau secara visual kita bisa menyimpulkan bahwa komponen tersebut telah rusak. Namun itu perlu bukti untuk meyakinkan jika terdapat keraguan-raguan pada proses pemeriksaannya. Jadi untuk alat ukur itu sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama alat ukur mekanis, kemudian yang kedua alat ukur elektrik, yang ketiga alat ukur tekanan, dan yang keempat alat ukur diagnosa. Alat ukur mekanis yang pertama adalah vernier caliper atau biasa juga disebut dengan jangka sorong. Nah, dalam penerapan di bidang otomotif banyak digunakan untuk mengukur diameter luar, ketebalan sebuah komponen, dan kedalaman lubang. Nah, untuk vernier caliper ini atau jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,05, juga memiliki tingkat ketelitian 0,02. Skala ukur yang digunakan pada jangka sorong biasanya milimeter dan inci. Nah, kemudian alat ukur mekanik yang kedua yaitu mikrometer. Alat ini dalam penerapan di bidang otomotif banyak digunakan untuk mengukur diameter luar dan ketebalan suatu komponen atau bagian. Nah, untuk tingkat ketelitiannya ini lebih teliti dibanding jangka sorong karena mikrometer itu tingkat ketelitiannya sampai 0,01 mm. Nah, skala yang digunakan pada mikrometer ini adalah milimeter. Kemudian alat ukur mekanik yang ketiga yaitu dial indikator. Nah, untuk dial indikator dalam penerapan di bidang otomotif banyak digunakan untuk mengukur keolengan atau run out sebuah komponen atau pada bagian tertentu. Nah, dengan tingkat ketelitian sampai 0,01 mm. Nah, skala ukur yang digunakan pada alat ini menggunakan satuan milimeter. Kemudian alat ukur mekanik yang keempat yaitu silinder bore gauge. Alat ini dalam penerapan di bidang otomotif banyak digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah komponen atau sebuah bagian, atau lebih sering untuk mengukur silinder bor atau bor silinder ya, dengan tingkat ketelitian 0,01 mm juga. Nah, skala ukur yang digunakan satuannya adalah milimeter. Nah, sebagai catatan penting, jadi sebelum menggunakan bore gauge terlebih dahulu kita harus bisa menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Kemudian alat ukur mekanik berikutnya adalah Fuller gauge. Nah, dalam penerapan di bidang otomotif banyak digunakan untuk mengukur sebuah celah ya. Jadi Fuller gauge itu memiliki beberapa ukuran mulai dari 0,01 mm sampai 0,1 mm atau ada yang sampai 0,2 mm. Kemudian alat ukur mekanik berikutnya adalah kunci momen. Jadi kunci momen adalah untuk mengukur kekencangan baut atau mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu dan kualitas mur dan baut, sehingga baut dan mur yang dikencangkan tadi tidak kendor dan tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Skala ukur yang digunakan pada kunci momen itu ada Newton meter, ada juga kilogram meter. Nah, untuk alat ukur yang kedua adalah alat ukur jenis elektrik. Nah, untuk alat ukur elektrik itu biasanya menggunakan avometer. Nah, alat ukur avometer ini berfungsi untuk mengukur besaran kuat arus, dalam hal ini ampere, kemudian tegangan, volt, dan resistor atau hambatan atau ohm. Nah, perbedaan dari avometer digital dan avometer analog, perbedaannya kalau yang digital hasil pengukurannya akan langsung muncul di layar. Jadi tidak perlu ada lagi yang dikalibrasi ataupun yang diatur sedemikian rupa. Berbeda dengan yang analog. Kalau analog itu kita harus mengarahkan skalanya sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Misalnya kalau kita ingin mengukur tegangan DC, maka kita arahkan skalanya ke bagian tegangan DC. Dan hasil pengukurannya pun berdasarkan jarum penunjuk.
Kemudian alat ukur yang ketiga itu adalah alat ukur tekanan. Alat ukur tekanan yang pertama itu ada compression tester. Compression tester adalah alat untuk mengetahui besarnya tekanan kompresi pada tiap silinder di mesin. Skala ukur yang digunakan pada alat ini biasanya menggunakan satuan PSI dan bar. Kemudian alat ukur tekanan yang kedua, radiator tester. Radiator tester adalah alat untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran pada sistem pendinginan kendaraan. Nah, selain itu, alat ini dapat digunakan untuk memeriksa kondisi dari tutup radiator. Skala ukur yang digunakan pada alat ini biasanya menggunakan satuan PSI dan bar. Alat ukur tekanan berikutnya yaitu transmission tester. Nah, transmission tester ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan oli di automatic transmission atau pada mobil matic. Skala ukur yang digunakan adalah PSI dan bar. Alat ukur tekanan berikutnya adalah tire pressure gauge. Tire pressure gauge adalah alat untuk melihat, mengurangi, dan menambah tekanan udara di dalam ban. Skala ukur yang digunakan pada alat ini biasanya menggunakan satuan PSI dan bar. Nah, berikutnya jenis alat ukur yang terakhir atau yang keempat yaitu alat ukur diagnosis. Alat ukur diagnosis yang pertama yaitu baterai tester. Nah, jadi baterai tester ini berfungsi untuk mengukur performa dari sebuah baterai, sehingga dengan baterai tester teknisi akan dengan mudah mengevaluasi baterai tersebut. Apakah baterai tersebut masih bagus, ataukah perlu dicas, ataukah perlu diisi air aki, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian alat ukur diagnosis yang kedua adalah scan tool. Alat ukur ini tergolong alat ukur yang high teknologi, fungsinya sangat luas dan kompleks. Dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam hal ini volt, ampere, dan ohm, kemudian mendeteksi kerusakan atau fail yang terjadi pada sistem manajemen engine atau performa tes sensor dan aktuator. Kemudian alat ukur diagnosa berikutnya yaitu gas analyzer. Nah, gas analyzer adalah suatu alat atau instrumen yang bermanfaat untuk mengatur proporsi dan komposisi dari gabungan gas. Gas yang biasa diukur oleh perangkat ini adalah gas karbon dioksida, oksigen, dan karbon monoksida. Alat ukur diagnosa yang terakhir atau yang keempat adalah injektor atau nozzle tester. Jadi alat ini adalah sebuah alat untuk mengukur tekanan atau pressure, tes kebocoran, tes penyemprotan, dan tes aliran injeksi dan pencucian pada injektor itu sendiri. Saya kira cukup untuk materi mengenai alat ukur pada servis kendaraan ringan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.